lagi yang di rumah bersama-sama kita buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 14. Kalau sudah, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Kita mulai dari satu ayat saja pada malam hari ini, dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16. Sudah siap? 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kita kembali pada malam hari ini belajar firman Tuhan tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan pada waktu itu kepada para pendengarnya, di mana banyak orang datang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara masih ingat itu firman Tuhan ini sering kita membacanya dan mengulang-ulangnya. Kita tahu kemudian ada 4 jenis tanah pada waktu itu. Yang pertama, ketika seorang penabur itu keluar, jadi dia biasanya dengan kain, lalu kemudian dililitkan di leher dan di bahunya, lalu kemudian dia mulai menabur benih. Seperti momennya benih gandum itu dia taburkan pada waktu itu untuk dia mulai bercocok tanam, bertani. Nah, ada yang kemudian yang pertama disebutkan bahwa ada benih yang terjatuh di mana? Di pinggir jalan. Saya akan cepat. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita di bagian firman Tuhan ini, kalau sudah baca ayat yang 12, benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah seperti ini. Orang yang telah mendengarnya, perhatikan, mereka mendengar firman Tuhan, ya, mereka bukan tidak mendengar, sebab ada benih. Benih itu dikatakan adalah gambaran firman Tuhan. Jadi mereka dengar firman Tuhan. Tapi ketika mereka mendengar firman Tuhan, Alkitab tulis begini, kemudian datanglah si iblis. Kemudian datanglah si iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya, dari dalam hati orang yang mendengar. Jadi perhatikan ini, firman itu didengar dan sempat masuk dalam hati. Cuma persoalannya kemudian iblis datang, belum bertumbuh iblis datang lalu mengambilnya, mencurinya. Tujuan iblis mengambil dengan jelas di situ katakan supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Makanya ada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, baik secara pribadi, PI pribadi, maupun kemudian PI secara massal menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak orang dengar, tapi kemudian dicuri oleh iblis, diambil oleh iblis, sehingga orang itu tidak pernah percaya, tidak pernah bertobat dalam hidupnya. Itu yang pertama. Katakan, itu bukan saya, Pak. Jangan-jangan ada di antara kalian yang jenis pertama. Itu lucu sekali kalau kemudian saudara-saudara sudah bersama-sama dengan Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saya sudah menjelaskan panjang kali lebar buat saudara jenis yang kedua ini yang jatuh di tanah yang berbatu-batu di ayat yang ke-13, yaitu menunjukkan begini, bahwa orang itu sudah mendengar firman Tuhan lalu menerimanya dengan gembira, haleluya, puji Tuhan, senang. Setiap kali dengar firman Tuhan itu rasanya senang. Nah, persoalannya kemudian tidak berakar. Perhatikan, persoalannya tidak berakar karena tumbuh di atas tanah yang berbatu. Nah, kemudian akan diuji di berakar atau tidak dengan datangnya pencobaan. Jadi adanya masalah, adanya pencobaan, adanya aniaya. Ketika datang orang yang kedua ini, jenis yang kedua ini, begitu pencobaan datang karena tidak berakar, firman Tuhan segera katakan begini, segera orang itu menjadi murtad. Murtad artinya dia sudah percaya Tuhan, sekarang dia meninggalkan Tuhan. Sekarang yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama. Jenis yang ketiga yaitu benih yang jatuh di semak duri. Perhatikan sekali lagi, firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya seperti ini. Perhatikan kalimatnya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Jadi orang-orang yang mendengar firman itu. Perhatikan ini. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit.
Jadi di sini ada sebuah proses bahwa benih yang jatuh ini dia sempat bertumbuh dengan baik. Lihat ada di situ dalam pertumbuhannya. Jadi benih ini akan terlihat dia waktu jatuh tanah, lalu kemudian dia bertumbuh, dia kelihatan bertumbuh normal seperti yang lainnya. Ada sebuah proses yang cukup panjang. Kalau yang pertama dengar hilang, betul tak? Yang kedua tidak berapa lama karena segera panas datang, segera layu. Tapi yang ketiga ini punya waktu yang cukup panjang sebab ada masa pertumbuhannya. Kalau saudara pernah pergi ke kebun atau ke sawah, atau saudara suka bertanam seperti Ko Aseng, ya, suka tanam-tanam pohon, saudara sebenarnya menanam bibit yang bagus. Nah, saudara selalu kemudian berharap dia bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan normal. Kalau dia tanaman hias, muncul bunganya. Kalau tanaman kemudian buah-buahan, tomat cherry seperti ada di perumahan, cuman yang upload tomat cherry dia lupa buah sulungnya tidak dikirim ke gereja. Oke, enggak, itu hanya main-main saja. Saudara perhatikan ini. Nah, ketika benih itu tumbuh, perhatikan ya, ketika itu benih mulai tumbuh, perhatikan seringkali tidak dengan disengaja kita tidak tahu biasanya muncul gulma, muncul tanaman liar. Mengerti maksud saya? Kadang tumbuh rumput di situ, kadang tumbuh kemudian pohon-pohon yang lain, bahkan kemudian muncul semak duri di situ. Dia muncul ketika tanaman yang kita tanam tadi, kita tabur tadi, dia mulai dalam pertumbuhannya. Nah, ini berarti bertumbuh bersama-sama. Tapi yang duluan sebenarnya biasanya adalah benih tadi, benih yang baik tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita biarkan tanaman itu tumbuh bersama-sama, biasanya tanaman liar ini, rumput-rumputan, semak duri, itu biasanya dia lebih cepat daripada tanaman yang kita tanam. Dan akarnya biasanya lebih kuat, sehingga kemudian terjadi perebutan makanan. Dan waktu terjadi perebutan makanan itulah kemudian si semak ini dia jauh lebih kuat, jauh lebih besar, dan akhirnya membuat yang benih yang ditanam ini dia kekurangan sari makanan. Perhatikan ini, dia tidak langsung mati. Biasanya benih yang kekurangan makanan lama-lama dia mulai layu terlebih dahulu karena sak makanannya diambil oleh semak duri. Lalu kemudian lama-lama dia menjadi kering, kemudian dia akan mati. Kalau tidak mati biasanya juga dia kerdil, pertumbuhannya tidak normal, yang di Alkitab dikatakan dia tidak menghasilkan buah. Jadi di situ ada sebuah proses sebenarnya di mana kemudian semak duri ini menghimpit tanaman, menghimpit benih yang ditabur tadi, sehingga kemudian kekurangan makanan di dalamnya. Ada prosesnya, tidak langsung seketika dia mati. Nah, perhatikan ini, kata menghimpit ini bahasa aslinya pakai kata sumpenigo. Sumpenigo, S-U-M-P-N-I-G-O, sumpenigo. Artinya menghimpit sampai mati. Saya ingin menjelaskan kepada saudara yang dimaksud dengan kata menghimpit ini. Jadi ketika semak duri mulai menghimpit benih yang baik tadi, nah saya ingin menjelaskan kata menghimpit ini. Menghimpit ini bukan sekedar menghimpit. Tadi kan, kalau saudara main-main, lalu kemudian kalau body-bodinya yang besar kayak kemudian Billy, tambah siapa lagi, kemudian sama ini Dave. Kemudian yang kecil di situ si Eric kan tengahnya, lalu dihimpit. Dihimpit itu cuma hanya digencet gitu saja, toh? Tapi nggak sampai membahayakan. Udah hanya pokoknya agak main. Tapi menghimpit di sini itu punya pengertian dari kata sumpnigo tadi, menghimpit hingga mati. Jadi kalau saudara memperhatikan ini, semak duri ini menghimpitnya sampai mati. Tanaman yang tadi ditanam itu dihimpit sampai mati. Kata yang lainnya, pengertian yang lainnya itu memakai kata mencekik. Kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, semuanya pakai kata mencekik. To choke, jadi dicekik. Sesuatu yang dicekik itu dia tidak langsung mati. Dia matinya perlahan-lahan karena kehabisan napas, jadi dicekik.
Sehebat saudara semuanya, kalau kemudian dicekik, saudara tidak bernafas, lama-lama saudara mati. Dan ini juga saudara perhatikan cara iblis untuk membunuh iman orang-orang percaya dengan cara mencekik. Makanya ada yang disebut kemudian cara kerja iblis itu adalah roh piton, ular piton, roh piton. Roh piton itu seperti ini. Piton itu tidak kemudian mempunyai bisa yang kemudian kalau dia menggigit orang kena racunnya tidak lama mati. Tapi kalau ular piton itu dia melilit dan tidak langsung menelannya, tapi dia melilit untuk kemudian mencengkeram dengan lilitannya supaya mangsa yang dililitnya itu kehabisan nafas dan kemudian mati. Jadi semakin kalau kemudian mangsanya bergerak, semakin keras ular piton itu menjepitnya sampai kehabisan nafas dan mati. Nah, setelah mati, baru ular piton itu menelan utuh-utuh mangsanya. Saya ingin menyampaikan kepada saudara pada malam hari ini, waspadalah terhadap semak duri yang sedang kemudian terjadi. Apakah kemudian dalam kehidupan kita ada semak duri yang sedang mencekik iman saudara dan saya? Mari kita belajar bersama-sama supaya saudara dan saya bertumbuh dengan baik. Jangan izinkan semak duri itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan izinkan semak duri itu tumbuh di hati saudara supaya kita tidak terhimpit dan menjadi mati karena kita dicekik oleh semak duri ini. Nah, kemudian kita bertanya, apa yang menghimpit di sini? Semak duri yang digambarkan oleh Yesus di sini adalah semak duri itu apa? Nah, firman Tuhan yang Yesus katakan, dia menyampaikan dengan jelas, tapi ini penjelasannya sebenarnya hanya kepada murid-muridnya. Sebab Yesus berkata kepada mereka hanya diberitahukan lewat perumpamaan, tetapi kepadamu telah diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Barang siapa punya, dia akan ditambahkan, yang tidak punya akan diambil sama sekali dalam kehidupannya. Dan saya berdoa supaya saudara mempunyai hikmat yang datang daripada Tuhan, supaya saudara kemudian punya kebenaran firman Tuhan, saudara punya kerajaan surga, sehingga ditambahkan perkara-perkara yang baru yang datang dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, Alkitab mengatakan kepada saudara bahwa yang menghimpit itu ternyata adalah pertama disebutkan di situ kekhawatiran. Katakan dengan saya, kekhawatiran. Nah, orang seringkali menganggap enteng apa yang namanya kekhawatiran. Ya. Saudara dan saya ketika jadi orang Kristen, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, semuanya akan terlihat oke-oke saja, tidak ada masalah. Tetapi dalam perjalanan kehidupan saudara, tanpa disadari akan ada waktunya tiba-tiba rasa khawatir bisa menyerang saudara dan saya. Betul tidak? Tidak diminta-minta, tidak direncanakan, dia tiba-tiba datang menyerang kita. Salah satunya saya bersaksi buat saudara. Istri saya pernah mengalami kekhawatiran sehingga saya kemudian agak tegas dan agak marah sama dia. Nah, memang secara seorang ibu bagaimana tidak khawatir dalam kondisi COVID seperti ini, pandemi seperti ini. Ada dua anak kami yang kos-kosan, yang satu di Jogja, yang satu kerja di Bali. Yang kemudian notabene daerah-daerah itu juga rawan, ada beberapa yang kemudian terindikasi positif di situ. Nah, sebagai seorang ibu, jauh dari mereka, dia memikirkan itu ternyata. Tanpa menyadari waktu dia mulai memikirkan itu, dia mulai diserang dengan rasa yang namanya khawatir. Saya lebih baik beri contoh istri saya daripada orang lain, gitu kan? Kemudian begini, ya saya begini, kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu menjadi takut? Mereka anak-anak kita sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Tapi bagaimana? Iya Pak, kamu ngomong begitu gampang, sebab kamu seorang laki-laki. Tapi kita ini mama yang melahirkan, yang membesarkannya, tentu was-was dong. Saudaraku, rasa khawatir mulai menyerang itu. Salah tahu. Ketika rasa khawatir itu datang kepada kita, khawatir tentang apapun, tiba-tiba kita bisa saja khawatir tentang pekerjaan kita. Waktu kemudian mulai lihat semakin hari semakin sepi, yang biasanya hari-hari begini panen, ya Bu, wah, mulai turun. Kadang pembeli tidak datang, tidak kunjung datang ke toko kita. Lalu kemudian saya tanya, pikiran saudara jalan atau tidak? Pikiran saudara mulai berhitung atau tidak?
mulai was-was atau tidak? Secara umum kita bisa mengalami yang namanya khawatir. Cuman masalahnya begini, jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan saudara. Kita bisa khawatir, sama seperti tadi istri saya khawatir tentang anak-anak kami, tapi jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai seluruh kehidupan saudara, menguasai pikiran saudara, menguasai seluruh keberadaan saudara. Nah, itu yang menjadi salah. Kita bisa saja tiba-tiba ada rasa khawatir tentang kesehatan kita. Saudara waktu habis pulang dari pasar, nggak tahu tadi lupa pakai masker kan gitu kan? Oh, namanya buru-buru. Atau lupa pakai bawa hand sanitizer kan gitu kan? Lalu kemudian waktu di rumah, sampai di rumah, saudara kemudian batuk-batuk. Lalu mulai mikir enggak? Tadi saya ketemu dengan siapa? Saudara bisa saja kan seperti itu. Tiba-tiba kemudian karena merasa kok mulai gatal ya tenggorokan saya, ini kan mulai mikir-mikir. Salah satu ciri daripada orang yang terkena itu adalah batuk-batuk. Karena mikirin terus, banyak kemudian kerja di dapur, kemudian banyak kena air, tiba-tiba mulai demam. Nah, iya, jangan-jangan COVID ini ya, gitu kan. Maaf, bukan COVID, karena Anda bisa bilang V. Wah, saudara begitu semua mulai khawatir. Saudara bisa khawatir tentang anak-anak saudara, betul tidak? Ketika saudara seperti ini tiba-tiba mulai mikir begini, waduh, umurku sudah tambah. Tapi anakku ini sudah kepala 5, maksudnya sudah kepala 5 lebih. Anakku ini belum ada yang menikah, anakku ini belum ada yang mentas, anakku ini belum seperti ini, masih kecil-kecil, masih sekolah. Kan bisa saja mikir seperti itu. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba maaf, tanpa kemudian kita inginkan, Tuhan panggil saya, lalu bagaimana anak-anak kita? Loh, kan normal dong mikir seperti itu, betul tak? Bisa saja seperti itu. Tapi kemudian jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan saudara dan saya. Sebab kekhawatiran ketika menguasai seluruh kehidupan saudara dan saya, pada waktu itu saudara tidak punya iman kepada Tuhan. Artinya begini, saudara tidak mempercayai kemampuan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara, sanggup menolong, sanggup mencukupkan, sanggup kemudian menyertai kehidupan saudara. Kekhawatiran itu seperti itu. Kita menganggap enteng kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya begini, jangan izinkan kekhawatiran menguasai seluruh kehidupan saudara. Tadi saya berikan penjelasan kepada saudara. Kalau saudara sedang menanam tanaman tadi, lalu mulai kelihatan, loh, ini kok tumbuh yang lain. Jangan biarkan dia menjadi besar. Kalau dia tumbuh rumput atau tanaman liar yang lainnya, segera cabut dari situ, supaya dia tidak mempengaruhi pertumbuhan benih yang sebenarnya. Mengerti mas saya? Sama dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika rasa khawatir itu bisa datang kepada saudara, tapi segera keluarkan, segera cabut, supaya dia tidak kemudian menjadi besar dan kemudian mencekik iman saudara dan saya. Nah, kalau terjadi seperti ini, tiba-tiba memang kemudian saudara dan saya sudah terlanjur dikuasai dengan rasa khawatir, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ingatlah apa yang Yesus katakan buat saudara dan saya. Masih ingat? Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 25 mulai sampai dengan selanjutnya. Matius pasal 6. Perhatikan ini. Ingatlah ini. Judul perikopnya Matius pasal 6 ayat 25 apa? Judul perikopnya? Pak, Bu, hal kekhawatiran. Jadi memang Yesus sudah mengetahui bahwa hal yang seringkali bisa menimpa semua orang, termasuk orang percaya, adalah hal kekhawatiran. Makanya dia berkata, dia menyampaikan ini kepada orang-orang yang mendengarnya tentang hal kekhawatiran. Dia berkata seperti ini, ayat 25. Nanti baca dengan selanjutnya. Karena itu aku berkata kepadamu. Yesus menyampaikan seperti ini. Karena itu aku berfirman kepadamu. Karena aku sekarang berkata kepadamu. Berkata apa? Dia berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah, perhatikan, bukankah hidup itu lebih penting
daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan ini, ketika saudara dan saya sudah terjebak, ada kekhawatiran, semak duri kekhawatiran itu mulai muncul di dalam kehidupan saudara dan saya, dan mulai mengganggu pikiran saudara, segera setting pikiran saudara untuk ingat kembali firman Tuhan. Itu makanya pentingnya membaca firman Tuhan. Itu makanya pentingnya merenungkan firman Tuhan. Sehingga begitu ada masalah datang, kita ingat pada firman Tuhan yang pernah kita baca. Kalau saudara dan saya tidak pernah membaca, apa yang saudara ingat? Jangan-jangan drama Korea yang saudara ingat. Jangan-jangan film India yang saudara ingat, atau komik-komik yang lainnya. Saudara ingat yang begitu. Makanya ketika saudara baca firman Tuhan, dan firman itu ada dalam kehidupan saudara, dan saudara menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah masalah, menghadapi yang namanya rasa khawatir, saudara ingat janji firman Tuhan, di mana Yesus pernah berkata kepada saudara dan saya, janganlah khawatir akan hidupmu. Ayo yang di rumah kasih tahu kiri kanannya, jangan khawatir akan hidupmu. Kasih tahu, jangan khawatir akan hidupmu. Yang di sini juga kasih tahu, jangan khawatir. Apapun, jangan khawatir. Gak boleh ada kekhawatiran dalam diri saudara dan saya. Selanjutnya, buka bersama dengan saya Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Kalau dalam elektronik ayat 22. Sudah dapat Mazmur 55 ayat 23. Catat ayat ini, tulis di hatimu, camkan di pikiranmu, tulis di dinding rumahmu. Khususnya bagi yang terkena virus khawatir. Halo, ada yang terkena serangan virus khawatir ini? Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 55 ayat 23. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan kalimat bagian A, dikatakan begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kalau saya balik buat saudara, kapan Tuhan itu memelihara saudara dan saya? Dan pemeliharaannya itu sempurna ketika saudara dan saya menyerahkan rasa khawatirmu kepada Tuhan. Artinya begini, sepanjang saudara dan saya hidupmu dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran, Tuhan terbatas. Istilahnya Tuhan tidak bisa. Bukan Tuhan itu bukan Tuhan yang bukan tidak maha kuasa, tapi rasa khawatirmu itulah yang menutup jalan, yang menutup pintu Tuhan berkarya dalam hidupmu. Pak, Bu, perhatikan, kelihatan sepele. Saudara tidak berdosa. Saudara tidak melakukan kejahatan, saudara tidak melakukan sesuatu yang amoral. Tapi persoalannya kemudian begini, kenapa Tuhan tidak bisa melihara saudara dan saya? Ternyata dalam hidupmu, di hatimu masih ada semak duri, di mana semak duri ini mulai menggerogoti iman saudara, di mana semak duri ini akarnya mulai menghisap semua pertumbuhan iman di dalam dirimu. Firman Tuhan yang pernah kamu dengar, semuanya dihisap oleh semak duri yang namanya kekhawatiran itu. Makanya Tuhan sulit buat Tuhan untuk berkarya kepada orang-orang yang hidupnya selalu dikuasai dengan rasa khawatir. Suaminya keluar mau cari kerja, khawatir. Cemburu, khawatir tentang ini, khawatir tentang nanti kalau ada kecelakaan, dan semuanya dikuasai dengan rasa khawatir. Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan saudara. Nah, saya suka dengan kata serahkanlah. Tahu serahkanlah? Serahkanlah apa?
Jadi begini berdoanya, jangan bilang Tuhan ambil rasa khawatir dalam diriku. Loh, kalau kalimatnya serahkanlah khawatirmu, Tuhan yang mengambil atau saudara dan saya yang menyerahkan? Jelas dong, benar. Makanya jangan berdoa kelihatannya rohani loh. Tuhan, aku rasa khawatir sekarang ini. Tolong Tuhan, ambil rasa khawatir dari hatiku. Bukan. Saudara yang mengambil keputusan untuk saudara mengeluarkannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi sesuatu itu ada dalam diri saudara, sekarang saudara kemudian serahkan kepada pihak yang lainnya. Makanya Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku, kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada rasa khawatir dalam dirimu hari ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut yang lainnya. Walah, masa rasa khawatir ini kemudian saudara saya sayang, tidak mau serahkan sama Tuhan. Gak ada gunanya karena rasa khawatir ini. Nah, kata serahkanlah itu bahasa Ibraninya pakai kata salak. Gampang mengingatnya, salak. S-H-A-L-A-K, salak. Ingat buah salak. Jadi kata serahkanlah itu, kata serahkan itu pakai kata salak. Artinya melemparkan. Berikutnya artinya membuang. Jadi saya ingin memberitahu pada saudara semuanya yang bersama-sama mengikuti doa malam pada hari ini. Ketika ada rasa khawatir, cabut rasa khawatir itu, lalu buang rasa khawatir itu. Saudara yang bertindak untuk mencabutnya dan mulai berkata, hei khawatir, aku tidak mau khawatir lagi. Sebab firman Tuhan memberitahukan kepada saya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, sebab Tuhan sanggup memelihara saya. Jadi saudara mulai membuangnya dan menggantikan dengan sesuatu yang baru yang datang daripada Tuhan. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, masa saudara mau simpan terus menerus dalam kehidupan saudara? Lebih baik cabut dan buang dari kehidupan saudara, agar kekhawatiran ini tidak tumbuh menjadi besar dan kemudian akan menghimpit iman saudara dan kemudian saudara menjadi layu dan tidak menghasilkan buah. Yang kedua, kita kembali ke Lukas pasal 8 tadi. Yang pertama tadi apa? Semak duri itu kekhawatiran, jadi mesti dibuang. Yang kedua, semak duri yang berikutnya adalah yang namanya kekayaan dan kenikmatan hidup. Kekayaan dan kenikmatan hidup. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Saya tanya pada saudara, kalau orang-orang yang dalam pertumbuhan seperti ini, mereka pernah mengecap kemurahan Tuhan tidak? Mereka pernah mengecap merasakan mujizat Tuhan tidak dalam hidupnya? Mereka pernah merasakan yang terbaik gak yang datang daripada Tuhan? Pasti mereka pernah merasakannya, menikmatinya. Tapi kemudian ada sesuatu yang dia tidak perhatikan. Yang pertama tadi, kalau itu kemudian yang kelihatannya negatif, yaitu kekhawatiran. Nah, ini juga sebenarnya negatif juga, tapi kelihatannya agak lebih baik, yaitu kekayaan dan kenikmatan hidup. Harus diwaspadai dalam kehidupan saudara dan saya. Yang digambarkan oleh Tuhan sebagai semak duri berikutnya adalah yang namanya kekayaan. Yang berbahaya dari kekayaan itu bukan uang, tapi cinta akan uang, ya. Yang berbahaya dari kekayaan itu bukan uang, tapi yang bahaya itu ada rasa aman yang palsu dari uang yang saudara miliki. Jadi rasa aman palsu terhadap kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh orang itu. Kalau orang Kristen membangun rasa amannya, pondasi imannya terhadap kekayaannya, itu sesuatu yang rapuh, itu sesuatu yang tidak kokoh, tidak kuat. Itu bisa bergoncang, itu bisa kemudian mengalami masalah ketika kemudian ada guncangan terhadap perekonomiannya. Saudara, kita tidak tahu bisa memprediksi bahwa apa yang kita miliki ini kemudian tetap yang kita miliki itu tetap banyak jumlahnya. Saudara masih ingat dari peristiwa tahun
yang terjadi krisis moneter, benar? Tiba-tiba uang kita menjadi kelihatan kecil. Saya masih ingat tahun sebelum 97, kalau kita saja naik bus dari Palopo ke Makassar itu cuma 10.000, resminya 14.000, 14.000. Tapi kalau nahan di jalan 10.000. Bayangin, 10.000 itu kita bisa naik bus pada waktu itu. Nah sekarang tidak laku itu uang kemudian 10.000. Naik mobil itu 200.000 ke atas sekarang, benar? Apalagi kalau mau yang nyaman yang ada yang 300 ribuan. Jadi dilihat itu dalam sekejap bisa berubah. Kita tidak tahu kondisi sekarang ini. Dolar rupiah kita sudah menembus angka 15.000 ya, 15 ribuan. Kita tidak tahu kalau kemudian ekonomi menjadi sulit, apa yang kemudian kita miliki itu bisa berubah begitu saja. Atau kemudian begini, kalau sudah memperhatikan seperti yang lalu, ketika kemudian orang dalam kondisi orang kaya, lalu kemudian kena COVID, lalu kemudian tidak bisa beli obat, tidak bisa pergi, tidak bisa tertolong, dan uangnya tidak berguna sama sekali. Makanya saya ingin menyampaikan begini, hati-hati terhadap kekayaan yang saudara miliki. Kalau saudara membangun iman saudara, dasar hidupmu dengan kekayaan saudara, kekayaan itu tidak kekal, tapi bangunlah diri saudara terhadap sesuatu yang kekal bersama dengan Tuhan kita. Kalau saudara membangun dengan kekayaan, maka kekayaan itu lama-kelamaan akan kemudian menghimpit iman saudara. Mari baca bersama dengan saya Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-12, Yesus memberikan gambaran perumpamaan tentang orang yang kaya. Lukas 12 ayat 15 mulai sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Hati-hati Pak, Bu, jangan tamak jadi orang. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, kalau berlimpah-limpah itu kaya atau kaya? Berlimpah-limpah hartanya kaya atau kaya? Kaya raya, namanya berlimpah-limpah. Tidak cukup kaya, tapi kaya raya. Berlimpah-limpah hartanya. Perhatikan ini, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tolong dengar dengan baik semuanya yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan dan engkau kaya, bahkan saya berdoa supaya hidupmu berlimpah-limpah. Tidak ada yang amin. Tapi jangan membangun kehidupan saudara, menggantungkan hidup saudara pada kekayaan itu. Tapi tetaplah takut akan Tuhan dan iman kita bergantung kepada pribadi Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Katakan amin. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, aneh ya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang aku akan berbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. 7 turunan, saya tambahin. Tidak habis ke 7 turunan. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tujuannya selalu orang itu bersenang-senang. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada orang kaya datang kepada Yesus dan dia mulai mempersoalkan ini. Tuhan, kasih tahu pada saudaraku supaya saudaraku membagi hartanya dengan adil kepada aku, membagi 2 secara adil.
Itu permulaannya seperti itu. Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan terhadap yang namanya ketamakan. Jadi Yesus berkata, jangan menggantungkan sebenarnya hidupmu pada kekayaanmu. Lalu perumpamaannya ada orang yang kaya raya hidupnya, kemudian dia mulai membangun lumbung yang besar supaya hasil tanahnya bisa ditampung semuanya. Dia punya gudang, punya lumbung yang besar, dan dia mulai kemudian panen, dia tampung semuanya, dia berlimpah dalam hidupnya. Dan dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, tenang, sebab semuanya sudah ada pada dirimu. Kamu tinggal bersenang-senang saja untuk menikmatinya. Tapi Tuhan berkata, hai kamu orang bodoh, kalau malam hari ini juga jiwamu diambil, nyawamu diambil, apa jadinya? Apa yang kemudian kamu kerjakan akan menolong kamu atau tidak? Apa yang kamu kerjakan yang kamu dapat hasilnya itu untuk siapa nantinya? Makanya begini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai belajar bersama-sama. Jangan izinkan kekayaan itu membuat saudara dan saya terlena. Orang yang kemudian tujuan hidupnya pada kekayaan, seringkali dalam hidupnya dia tidak akan fokus kepada perkara-perkara yang rohani. Saya ulang buat saudara. Orang yang hanya tujuannya kekayaan, kesenangan, nanti juga kenikmatan hidup. Orang-orang seperti ini dia terbuai dan nyaman dengan semua yang dia dapatkan. Dan seringkali orang-orang seperti ini dia tanpa sadar ketika dia dalam berada zona nyaman dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini tidak pernah, perhatikan, tidak pernah memiliki ketertarikan kepada perkara-perkara yang bersifat rohani, kepada perkara-perkara yang bersifat spiritual, kepada perkara-perkara yang bersifat kekekalan. Sebab tujuannya hanya sesuatu yang fana saat ini. Yang penting kaya, nikmati kekayaan, nikmati semuanya. Makanya kemudian di situ kemudian ada dilanjutkan kenikmatan hidup, kenikmatan hidup. Kenikmatan dari kenikmatan ini kemudian disebutkan dengan kata hedone. Kata kenikmatan pakai kata hedone, yang kemudian muncul istilah hedonisme, yang artinya begini, paham yang tujuan hidupnya adalah cuma bersenang-senang. Kenikmatan itu orang-orang hedonisme dalam hidupnya. Perhatikan, saya ingin tunjukkan kepada saudara, orang-orang ini merasa nyaman dalam semua kenyamanan, dalam semua kekayaan, fasilitas, dan kenikmatan hidup. Kalau orang kaya bisa beli apa saja, tuh enggak? Orang susah di mana-mana, dia cukup di rumah, dia angkat telepon, kayak hidup hedonisme, senang-senang, pesen ayam ini, pesen contoh ini, pesen makanan ini, semua datang. Saudara kemudian tinggal lihat saja di online shop, saudara mau baju yang bagaimana, tinggal pesan, barang datang. Semuanya disediakan, dan karena saudara punya uang, saudara kemudian mau menikmati itu semuanya. Salah satu menurut saya ciri orang yang hidupnya hanya mau bersenang-senang dan menikmati kenikmatan hidup dalam dirinya. Kan karena tadi kenikmatan itu juga karena ada fasilitas, ada kemampuan untuk menikmatinya, ada kemampuan untuk membelinya. Perhatikan ini, sekali lagi buat saudara, saya ingatkan buat saudara, perhatikan orang di sekitar saudara. Ketika orang-orang mulai kaya dan hidupnya dibangun dengan kekayaan dan mulai bergaya hidup hedonisme, hedonai, saudara perhatikan begini, orang-orang seperti ini, seperti tadi saya bilang, tidak ada ketertarikan kepada perkara-perkara yang bersifat rohani. Dia hanya selalu ingin memuaskan dagingnya, keinginannya. Sebab kata orang-orang seperti ini hanya fokus kepada kesenangan pribadinya. Ada beberapa orang yang biasanya seperti ini, saudara tanpa sadari. Ada orang-orang yang dulunya pernah merasa tersakiti, karena mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Entah pernah dibully atau kemudian merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam jiwanya. Mungkin karena miskin atau menderita, atau kemudian diperlakukan tidak baik oleh orang lain, oleh pasangannya atau temannya. Lalu kemudian dia mulai berkata pada dirinya, kamu harus hidup dengan senang-senang. Ya? Jadi tujuannya kemudian dia lampiskan, dia harus senang-senang. Tidak boleh lagi mengizinkan yang namanya kekecewaan itu menguasai hidupnya.
Dia ingin menikmati sekarang hidup. Ngapain bodoh-bodoh kita terus-menerus tenggelam dalam masalah yang susah, tapi sekarang nikmati kehidupanmu. Nikmati apa yang kamu punya. Nikmati fasilitas-fasilitas itu. Nikmati berkat-berkat itu. Dia hanya kemudian fokusnya kepada perkara-perkara lahiriah. Mari baca dengan saya Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Pak, Bu, tolong perhatikan dengan baik. Jangan sampai hal ini kemudian menjadi semak duri dalam kehidupan saudara, yaitu kekayaan, dan yang kedua kenikmatan hidup. Sebab kenikmatan dan kekayaan itu akan membuat saudara berada dalam zona nyaman. Dan waktu engkau saudara zona nyaman, perhatikan ini, kalau saudara di zona nyaman karena kekayaanmu, karena kenikmatan hidupmu, saya perhatikan ini, saudara dalam hidupmu tidak pernah mengandalkan Tuhan. Engkau mengandalkan kekayaanmu, engkau mengandalkan apa yang kamu miliki. Kamu tidak ingat Tuhan, kamu tidak fokus dengan Tuhan. Sekalipun dulu kita pernah mengecap yang kebaikan Tuhan. Perhatikan, ada orang-orang yang sekarang terlena dengan semua kenikmatan hidup dalam dirinya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, Alkitab katakan apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Alkitab mengingatkan saudara dan saya, kalau saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus, saudara tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang lahiriah terus-menerus. Tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Tapi saudara mulai saat setelah lahir baru, saudara dan saya harus mencari perkara-perkara yang di atas. Halo? Dulu ada orang yang kemudian sungguh-sungguh dengan Tuhan, rajin ikut pelayanan, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Tapi begitu semak duri yang namanya kekayaan dan kenikmatan hidup mulai tumbuh dalam kehidupan saudara, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Sekarang kedekatanmu dengan Tuhan, kecintaanmu dengan Tuhan, jam-jam doamu dengan Tuhan, kemudian pelayanan-pelayananmu dengan Tuhan, semuanya mulai menurun. Lama-lama menjadi layu, dan lama-lama tidak bertumbuh dengan baik, dan lama-lama menjadi mati. Pak, Bu, kelihatannya memang kita berkata begini, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Betul? Ini kan bukan sebuah kejahatan yang merugikan orang lain. Ketika saudara menikmati kenikmatan hidup dalam diri saudara, saudara tidak merugikan orang lain, tidak pernah ngomong ke orang lain, tidak minta orang lain, tidak menipu orang lain. Tapi masalahnya engkau fokus pada keinginan dagingmu, menyenangkan keinginan dagingmu. Aduh, apalagi di zaman COVID seperti ini, kita tahunya tidak tahu apa yang mesti dibikin dalam rumah kan? Enggak? Keluar masuk dari depan ke dapur makan habis itu kembali ke kamar, mau tidur rasanya mulai lihat-lihat makanan yang enak apa ya, pesan semuanya. Akhirnya lupa kepada hal-hal yang bersifat lebih utama. Fokus kita kepada Tuhan menjadi teralihkan dengan segala sesuatu yang hanya menyenangkan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan begini, kalau engkau sudah terjebak kepada yang namanya serius sekali, saudara pikirkan kemudian enggak apa-apa Pak, enggak penting berikan orang lain. Tapi ini sebenarnya serius. Ketika orang sudah mulai kaya, ketika orang kemudian hidupnya hanya untuk kesenangan dagingnya, tujuan hidupnya hanya untuk senang saja, sebenarnya itu sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Masih ingat Wahyu pasalnya yang ketiga? Ayo, ini ayat terakhir buat kita semua bersama malam hari ini. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Ini jemaat yang kaya raya ini, jemaat yang ada di Laodikia ini,
Pak, Bu, hati-hati terhadap kekayaanmu, hati-hati terhadap kenyamanan kehidupanmu. Jangan sampai seperti jemaat di Laodikia yang mereka kaya secara lahiriah. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Orang-orang yang dalam zona nyaman, menikmati kenikmatan kehidupannya, ternyata saudara pada posisi suam-suam kuku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19, kita bisa baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu. Dan sesuatu yang serius, ketika orang itu berada posisi menikmati kenikmatan hidup, mengandalkan kekayaannya, Alkitab katakan bertobatlah. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan izinkan semak duri itu menggerogoti kerohanian iman saudara. Tapi kalau saudara menyadari sekarang, baik itu kekhawatiran, baik itu tipu daya kekayaan, baik itu kenyamanan kehidupan, segera cabut dan keluarkan dari kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, mulai sekarang sampai dengan selama-lamanya.